Halo sayangku, halo sayangku. Halo, udah lama ya gak didongengin ya? Tuh. Sini mas mau dongengin kamu lagi. Ya, sini. Buat kali ini, kayaknya mas mau dongengin kamu cerita tentang calon narang. Kamu tahu nggak? Oh lupa. Dasar lupaan. Ya udah kalau gitu sini mas dongengin ya. Ya. Di sebuah desa bernama Girah, hiduplah seorang janda tua yang sangat ditakuti. Namanya Calon Arang. Dia bukan orang biasa. Orang-orang percaya dia adalah penyihir sakti, pengikut ilmu hitam yang bisa memanggil wabah dan kematian. Ih, takutnya. Tapi tidak semua orang tahu kalau itu semua berawal dari luka. Calon Arang hidup hanya berdua dengan putrinya yang cantik, Ratna Manggali. Ratna terkenal sangat cantik sekali. Lembut, baik hati, berbeda jauh dengan ibunya. Namun anehnya, tak ada satupun pria yang berani melamarnya. Bukan karena Ratna tidak menarik, tapi karena mereka takut. Takut sama ibunya, takut sama calon arang. Iya takut. Gak ada yang berani deketin karena takut. Emang kamu punya duit berapa? Kalau tabungan kamu berapa? Emang kamu bisa bahagiain ini anak aku? Kamu masih ngontrak ya hilih. Kembali ke cerita. Hari demi hari, calon arang mulai merasa dihina. Sebagai ibu, ia hanya ingin anaknya bahagia. Tapi dunia seperti menolak mereka berdua. Dan dari situlah rasa sakit berubah menjadi amarah. Kalau mereka tidak memberi kebahagiaan padaku dan anakku, maka akan aku beri mereka penderitaan. Di malam hari, calon arang pergi ke kuburan. Dengan ritual gelap, ia memanggil kekuatan dari Dewi Durga. Ia menari tertawa dan memohon agar diberi kekuatan untuk membalas dunia. Sejak malam itu, wabah dan penyakit mulai menyebar. Orang-orang di desa Girah jatuh sakit tanpa sebab. Anak-anak menangis. Desa yang dulunya damai berubah menjadi penuh ketakutan. Ih, takutnya. Kabar desa Girah
sampai ke telinga Raja Erlangga. Sang raja sangat marah sekaligus khawatir. Siapa yang berani melakukan ini kepada rakyatku? Hah? Bisa-bisanya. Para pendeta mencoba melawan. Namun, gak ada yang cukup kuat menghadapi calon Arang. Sampai akhirnya muncullah satu nama. Seorang pendeta sakti dari Jawa. Gak tahu Jawa mana. Bernama Empu Barada. Ia dikenal sangat bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Raja Erlangga memohon bantuan kepadanya. Empu, please ya Empu, bantuin saya Empu. Ini nggak bisa diterusin Bu. Orang-orang nggak ada yang bisa mengalahkannya. Empu Barada menerima tantangan itu. Namun, Empu Barada tidak langsung menyerang. Ia tahu kekuatan calon Arang bukan hanya dari ilmu hitam, namun juga dari kitab sakti yang ia miliki. Maka dari itu, ia menyusun rencana. Ia mengirim muridnya untuk mendekati Ratna Manggali. PDKT. Wah parah nih di PDKT-in. Gak boleh Empu. Masa aduh kasihan Ratnanya dikasih PHP demi ngalahin emaknya. Gak boleh. Gak boleh Empu. Ia mengirim muridnya untuk mendekati Ratna Manggali. PDKT, diajak jalan, sleep call tiap malam. Sampai-sampai Ratna Manggali jadi baper sama murid Empu Barada. Ratna akhirnya merasakan cinta yang selama ini ia tunggu-tunggu. Dan calon Arang untuk pertama kalinya merasa bahagia. Parah banget sih ini. Parah banget. Pernikahan pun diadakan. Desa yang dulu takut perlahan mulai tenang. Namun, di balik semua itu, murid Empu Barada berhasil mengorek-ngorek isi rumah calon Arang dan menemukan kitab rahasianya. Ini parah banget, gak boleh kayak gitu, mertua sendiri. Kitab yang menjadi sumber kekuatannya. Ia pun mencurinya dan memberikannya kepada Empu Barada. Saat calon Arang sadar, semuanya sudah terlambat. Ia marah, sangat marah. Dengan sisa kekuatannya, ia menyerang. Dan akhirnya berhadapan langsung dengan Empu Barada. Pertarungan mereka mengguncang desa. Ilmu hitam melawan kekuatan suci. Pada akhirnya, Empu Barada berhasil mengalahkan calon Arang. Namun, sebelum ajal menjemput, calon Arang
tidak lagi terlihat seperti penyihir menakutkan. Ia hanyalah seorang ibu. Oh parah banget sih. Ini mah salah paham. Harusnya gak perlu kayak gini. Semua ini aku lakukan hanya karena aku ingin anak aku bahagia. Empu Baradah pun tersentuh. Dengan kesaktiannya, ia kemudian mensucikan roh calon arang agar ia tidak lagi terikat dalam kebencian. Sejak saat itu, wabah mulai berhenti dan desa Girah kembali menjadi damai. Dan kisah calon arang menjadi pengingat bahwa luka yang tidak disembuhkan bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi di balik rasa amarah, seringkali hanya ada seseorang yang ingin dicintai. Aduh, siapa sih belir-belir motor? Ganggu banget. Jadi, kalau kamu nanti lagi sedih atau marah, cerita aja ya sama Mas ya. Jangan dipendam sendirian, oke? Selesai.